Strong Spear akhirnya resmi dirilis ke publik, dan para trainer di seluruh dunia langsung antusias untuk membeli serta menggunakannya. Sementara itu, Spinel duduk di kantornya, merasa sangat puas melihat penjualan yang berjalan begitu baik dan permintaan yang terus meningkat. Dia merasa kini telah monopoli bukan hanya akuarium, tetapi juga dunia Pokemon Battle secara keseluruhan. Agate kemudian memberitahukan bahwa Naranja Academy telah melarang penggunaan Strong Spear. Spinel langsung tahu bahwa keputusan itu pasti dipengaruhi oleh Rising Voltaker. Namun Spinel merasa semuanya sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun rencana yang sedang mereka susun sekarang. Meskipun begitu, Spinel agak khawatir dengan kerjasama antara kelompok itu dengan Amesio. Oleh karenanya, dia memerintahkan agar keamanan di sekitar Gunung Kumuri diperketat. Ketika Agate hendak pergi untuk menjalankan tugasnya, Spinel meyakinkan bahwa dia akan memenuhi keinginan Agate yang pernah dia sampaikan kepadanya. Sementara itu, di Lepensia, sebuah pertarungan Pokemon terlihat jauh lebih brutal dari biasanya. Dot yang sedang menyamar berdiri di antara kerumunan penonton, mengamati dengan hati-hati trainer yang saling bertarung menggunakan Strong Spear. Aura kekuatan yang dihasilkan oleh Pokemon mereka terasa jauh lebih liar dan agresif dibandingkan pertarungan normal. Dot menyadari bahwa penggunaan Strong Spear benar-benar mengubah cara Pokemon bertarung. Namun sebelum dia sempat mengamati lebih lama, sebuah pesan masuk ke rotomponnya. Setelah membaca pesan tersebut, Dot segera meninggalkan tempat itu dan menuju titik pertemuan. Tak lama kemudian, seluruh anggota Rising Voltaker kembali berkumpul, bersamaan dengan Liko, Roy, dan Uruto yang baru saja pulang dari Johto. Semuanya beri selamat kepada Roy yang telah berhasil menangkap Shiny Rayquaza. Tapi sekarang dia sudah pergi mengumpulkan Pokemon Six Heroes lainnya. Setelahnya mereka pun masuk ke dalam untuk membahas rencana besar selanjutnya. Untuk menghancurkan inti akuarium, mereka membutuhkan kekuatan dari 18 Tera-type Pokemon. Mereka pun mulai menghitung satu persatu. Dari Pokemon Six Heroes, mereka sudah memiliki 6 tipe yang sangat penting. Arbolipa mewakili tipe normal, Galarian Moltres membawa kekuatan tipe Dark, Lapras mewakili tipe Ice, Cleaver membawa tipe Bug, Gogging Fire mewakili tipe Rock, dan Shiny Rayquaza memberikan kekuatan tipe Dragon. Kemudian mereka melanjutkan dengan Pokemon milik mereka sendiri. Miskrada memberikan tipe Grass, Hatterene tipe Psychic, Skeledirge tipe Fire, Kilowatron memberikan tipe Electric, Kapten Pikachu mewakili tipe Flying, Quaquaval membawa tipe Water, dan Tinkaton memberikan tipe Steel. Dengan semua itu, jumlah yang mereka miliki sekarang sudah mencapai 13 tipe. Uruto kemudian menambahkan bahwa dirinya sebenarnya tidak masalah jika tidak menggunakan Terastal Pokemon. Dia lebih nyaman mengandalkan kekuatan Mega Evolution yang selama ini sudah sangat dia kuasai. Untuk tipe yang masih tersisa, mereka menyadari bahwa bantuan dari teman-teman mereka akan sangat penting. Botan memiliki Sylveon yang dapat menutupi tipe Fairy. Nemo memiliki Pawmot yang dapat mewakili tipe Fighting. Sementara itu, N dan Samurott mampu memberikan tipe Ground. Dengan tambahan itu, kini hanya tersisa 2 tipe lagi yang belum terpenuhi. Liko berpikir sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Liko teringat bahwa Mesio memiliki Cerulean, Pokemon yang sangat cocok untuk mewakili tipe Ghost. Dengan begitu, hanya tersisa 1 tipe terakhir yang belum ada, yaitu Poison. Semuanya terdiam sejenak sambil memikirkan kemungkinan yang ada. Suasana ruangan menjadi hening, sampai tiba-tiba Moushold masuk sambil membawa sepiring mochi yang baru saja disiapkan. Melihat mochi tersebut, sebuah ide langsung muncul di benak mereka. Semua orang seketika teringat pada satu Pokemon yang sangat cocok untuk mewakili tipe Poison, yaitu pecaran milik Diana. Masalahnya, Diana saat ini sedang berada jauh di region Galar. Dia tinggal di kastil kuno miliknya yang terletak di tempat yang cukup terpencil. Meskipun begitu, mereka sepakat bahwa perjalanan ke sana sangat layak untuk dilakukan. Akhirnya kelompok itu memutuskan untuk segera mengunjungi Diana dan minta bantuannya secara langsung. Uruto nampak sangat puas dengan hasil diskusi mereka. Dia merasa mereka berhasil menyusun rencana dengan cepat dan jelas. Sementara itu, Liko memandang teman-temannya dengan perasaan penuh harapan. Merasa bahwa mereka kini semakin dekat dengan tujuan besar mereka. Dengan semua kekuatan yang telah mereka kumpulkan, Liko percaya bahwa mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk menghentikan ancaman akuarium untuk selama-lamanya. Saat malam tiba, Agate memimpin Onix dan Sango untuk menjalankan tugas penjagaan di Gunung Kumuri. Namun secara tak terduga,
Mereka bertiga malah dihadang oleh Hamber. Hamber memohon kepada mereka agar berbalik melawan Spinel. Karena jika keadaan terus seperti ini, penggunaan Strong Spear akan menghancurkan ikatan antara trainer dan Pokemon di seluruh dunia. Namun Onix dan Sango nampak tidak terlalu peduli dengan peringatan itu. Hamber kemudian mengingatkan bahwa mereka juga memiliki ikatan dengan Pokemon mereka, dan ikatan itu pun bisa ikut hancur juga. Onix dan Sango sempat teringat pada keraguan yang pernah mereka rasakan sebelumnya tentang penggunaan Strong Spear. Namun sebelum keraguan itu berkembang lebih jauh, Agathe segera memotong pembicaraan. Dengan nada yang tegas, dia menyebut Hamber sebagai pengkhianat. Orang yang menentang tujuan mereka tidak pantas lagi didengarkan. Dia menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sekarang, karena masing-masing dari mereka memiliki alasan sendiri untuk terus melangkah. Melihat sikap Agathe yang begitu keras, Hamber akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini dia simpan, tentang masa lalu Agathe. Dulunya Agathe bukanlah bagian dari organisasi seperti sekarang. Dia adalah seorang guru yang mengajar di sebuah tempat kecil. Dia memiliki satu impian sederhana namun sangat berarti, yaitu membangun sebuah sekolahan yang layak di kampung halamannya. Sebuah tempat di mana anak-anak bisa belajar dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Namun Agathe menolak untuk mendengarkan lebih jauh. Dia tidak ingin masa lalunya dibicarakan di hadapan orang lain. Tanpa memberi kesempatan bagi Hamber untuk melanjutkan, Agathe langsung mulai pertarungan. Hamber pun tidak punya pilihan selain melawan balik. Dia mengeluarkan Dusknoir dan Morotom untuk menghadapi Medicham, Glalie, dan juga Garganacl. The Explorer segera mengaktifkan Strong Spear pada Pokemon mereka, sementara Hamber mengaktifkan Terastal Pokemon, menganggap pertarungan ini sebagai pelajaran terakhir bagi para muridnya yang dulu. Pertarungan pun dimulai. The Explorer menyerbu tanpa ragu. Hamber dengan cepat merintahkan Morotom Double Team, menciptakan banyak bayangan yang memenuhi medan pertempuran. Pada saat yang sama, Dusknoir menghilang ke dalam bayangan yang gelap. Serangan Glalie yang diarahkan ke Rotom juga meleset karena tidak bisa menemukan tubuh aslinya. Rotom memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik dengan Thunder Wave. Kilatan listrik mengenai Glalie dan langsung membuat tubuhnya lumpuh. Beberapa saat kemudian, Dusknoir muncul kembali dari bayangan. Onix segera merintahkan Garganacl menyerang dengan Gyro-Ball. Pokemon itu berputar dengan kekuatan besar dan meluncur ke arah lawannya. Namun Dusknoir kembali menghilang. Menggunakan Phantom Force menghindari serangan tersebut dengan mudah. Garganacl justru menjadi sasaran serangan balik. Rotom menghantamnya dengan Leaf Stroke. Sementara Dusknoir muncul dari bayangan untuk melancarkan Phantom Force. Melihat situasi itu, Agathe segera merintahkan Medicham maju menyerang. Medicham melesat ke depan dan menghantam Dusknoir dengan Zen Headbutt. Setelah itu, dia langsung melancarkan Psybeam. Serangan pertama berhasil mengenai target. Namun sebelum Psybeam kedua bisa mengenai sasaran, Hamber merintahkan Dusknoir Trick Room. Dalam sekejap, seluruh medan pertempuran berubah. Ruang di sekitar mereka terasa aneh, seolah-olah hukum kecepatan telah berbalik. Pokemon yang biasanya lambat kini bergerak lebih cepat, sementara yang cepat justru menjadi lebih lambat. Dusknoir yang terkenal lamban tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dia langsung menghantam Medicham dengan Shadow Punch yang kuat. Kemudian dia menangkis serangan Ice Spinner dari Glalie dan membalas dengan pukulan bayangan yang menghantam Glalie serta Garganacl secara bersamaan. Medan pertempuran menjadi semakin kacau. Morotom terus menciptakan bayangan Double Team, membuat Medicham kesulitan menemukan target. Dalam situasi itu, Agathe akhirnya mengaktifkan Strong Spear juga. Hamber menyadari sesuatu. Trick Room juga bisa mempengaruhi peningkatan kecepatan dari Strong Spear. Hamber berpikir kondisi itu masih bisa dia manfaatkan. Namun Medicham ternyata tidak mudah untuk ditaklukkan. Dia terus menghindari serangan Dusknoir. Sambil bertarung, Medicham juga berulang kali menggunakan Calm Mind, memperkuat kekuatan psikisnya sedikit demi sedikit. Waktu terus berjalan loh guys ya, dan akhirnya efek Trick Room mulai memudar. Keunggulan besar yang sebelumnya dimiliki Hamber pun menghilang. Namun kali ini Medicham sudah jauh lebih fokus. Psybeam yang dilepaskannya berhasil menemukan tubuh Morotom yang asli di antara semua bayangan. Serangan itu menghantam tepat sasaran dan langsung menjatuhkan Rotom. Melihat temannya tumbang, Hamber mulai merasa situasinya semakin sulit. Dia segera merintahkan Dusknoir menggunakan Haze untuk menutupi seluruh medan pertempuran dengan kabut yang tebal. Namun bahkan di tengah kabut yang pekat sekalipun, Medicham masih mampu merasakan posisi lawannya. Dengan kekuatan psikisnya, Medicham kembali melepaskan Psybeam yang meluncur lurus ke dalam kabut. Alhasil, Dusknoir pun tumbang juga. Mengira Hamber sudah tidak punya Pokemon lagi, Agathe menyuruhnya untuk menyerah saja.
Namun tiba-tiba sebuah cahaya merah menyala muncul di tengah kabut yang masih tersisa, menandakan kehadiran Pokemon lain. Anehnya, Pokemon misterius itu masih bisa melihat dengan jelas meskipun keadaan di sekelilingnya gelap. Amarah Sanggo kembali memuncak, dan dia merintahkan Glalie untuk maju menyerang dengan self-destruct. Ledakan besar yang terjadi kemudian mengusir kabut, dan akhirnya memperlihatkan Pokemon milik Ember yang sebenarnya, yaitu Blood Moon Ursaluna. Ursaluna pun kemudian menggunakan Blood Moon, menembus Psybeam Medicham dan menjatuhkannya. Ember pun mohon kepada tiga lawannya agar mengingat kembali bagaimana mereka dulu bergabung dengan The Explorer. Sanggo dulu adalah seorang yang terasing dengan gaya bertarung yang agresif yang membuat banyak orang menjauh darinya. Onis dikenal sebagai petarung jalanan dengan reputasi penuh kekerasan. Sementara Agate pernah menjadi guru di sebuah sekolah kecil yang terpaksa ditutup karena kekurangan dana. Saat itu, Ember menjanjikan bahwa jika Agate bergabung dengan The Explorer, keinginannya untuk membangun sekolah baru suatu hari nanti bisa terwujud. Sejak saat itu, mereka terus melangkah maju dan telah mencapai banyak hal. Semuanya berkat ikatan yang mereka miliki dengan partner Pokemon mereka. Ikatan tersebut bisa saja hancur sepenuhnya akibat penggunaan Strong Spear. Ember juga mengakui bahwa The Explorer bukanlah organisasi yang menjunjung keadilan. Tetapi mereka tetap tidak boleh melupakan hal yang paling penting. Di sini Agate mulai terlihat gugup, tetapi tetap memerintahkan Medicham untuk menyerang lagi. Tidak mau mundur, Agate secara mengejutkan mengaktifkan Mega Evolution. Hal itu membuat Ember terkejut karena ia melihat betapa jauhnya Medicham bersedia mendorong dirinya demi trainernya. Meskipun sebelumnya dia sendiri sudah hampir tidak mampu berdiri. Ketika Mega Medicham berhasil menghit Ursaluna dengan Zen Headbutt, Agate menyadari bahwa pola merah di wajah Ursaluna adalah titik kelemahannya. Dia kemudian menyuruh Medicham bersembunyi di balik semak-semak. Meskipun Ursaluna masih mampu melihat Medicham dan menyerangnya dengan Blood Moon, Medicham mampu memprediksi serangan itu. Setelah itu, Medicham melancarkan X-Kick yang super efektif tepat di titik kelemahannya tadi. Akhirnya berhasil melumpuhkan Ursaluna. Ember kemudian bertanya apakah Agate benar-benar tidak merasakan apapun saat melihat partnernya berada dalam kondisi seperti itu. Ember merasa kemampuan Agate menggunakan Mega Evolution justru membuktikan bahwa dia percaya pada ikatan Pokemonnya. Namun Agate menolak pernyataan itu dan menganggapnya tidak masuk akal. Dia lalu memanggil anak buahnya untuk menangkap Ember. Namun Ursaluna ternyata masih memiliki sedikit kekuatan yang tersisa untuk menciptakan awan debu, sehingga Ember memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Meskipun begitu, Agate menganggap Ember sudah bukan ancaman lagi. Bersembunyi di hutan di dekat situ, Ember merasa dirinya sudah melakukan semua yang bisa dia lakukan, dan memutuskan untuk menyerahkan sisanya kepada Mesio. Sementara itu, di Roseboro City, Rovriet keluar dari gedung Devon Corporation dan melakukan panggilan video dengan anggota Racing Voltaker lainnya. Mereka memberitahukan bahwa Strong Spear telah diluncurkan ke publik, dan Rovriet segera memahami betapa seriusnya situasi tersebut. Setelah menyelesaikan hasil penelitiannya tentang ruang angkasa, Rovriet setuju untuk kembali bergabung dengan tim setelah menyelesaikan satu urusan terakhir. Liko memandang sekeliling kepada teman-temannya dan Pokemon mereka, menyadari bahwa mereka semua memiliki ikatan yang lebih kuat antara satu sama lain. Dengan penuh tekad, Liko bersumpah tidak akan biarkan ikatan-ikatan itu dirampas begitu saja. Dirampasnya loh ya.